bersama saya di channel YouTube Nurul Faradila Official. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah dasar promosi kesehatan, yaitu materi mengenai teori perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan tujuan dari promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan lainnya, karena sebagai penunjang dari program-program kesehatan lainnya. Maka di sini nanti kita akan membahas mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan teori perubahan perilaku. Social learning theory atau yang biasa disebut dengan teori belajar sosial adalah penggabungan dari proses belajar dan perilaku sosial, yang mana dalam teori ini mengemukakan bahwa perilaku baru dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru orang lain. Teori yang kedua adalah social cognitive theory atau yang biasa disebut dengan teori kognitif sosial, yang mana teori ini adalah teori baru dibandingkan teori-teori lainnya. Salah satu psikolog yang bernama Albert Bandura mengatakan bahwa faktor perilaku, faktor sosial, dan faktor kognitif adalah 3 hal yang berperan penting dalam pembelajaran dan pendidikan. Karena faktor kognitif adalah ekspektasi siswa untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial adalah pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Yang ketiga adalah social network atau yang biasa disebut dengan jaringan sosial. Jaringan sosial adalah suatu struktur yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau bahkan lebih tipe relasi spesifik. Contoh dari jaringan sosial adalah aplikasi yang sudah biasa kita gunakan. Yang pertama seperti Facebook, Instagram, Tumblr, atau Google, Pinterest, dan jaringan sosial lainnya. Yang keempat adalah social support atau biasa disebut dengan dukungan sosial, yang mana di sini adalah sebuah tingkah laku yang menumbuhkan rasa nyaman, membuat seorang individu merasa bahwa ia dihormati, ia dihargai, ia dicintai dengan orang-orang di lingkungannya. Dalam social support ada 4 bentuk di dalamnya. Yang pertama, dukungan emosional atau perhatian. Contoh dari perhatian adalah saat kita punya teman yang mungkin dia sedang merasa bahwa ia putus asa, lalu kita bertanya, ada apa? Ada masalah, seperti itu. Jadi akhirnya membuat teman kita merasa bahwa ia punya orang yang bisa mengerti keadaannya, begitu. Lalu yang kedua adalah dukungan penghargaan, yang artinya itu dorongan. Jadi saat orang merasa bahwa ia insecure, lalu kita memberi dorongan bahwa sebenarnya kamu juga punya kelebihan sendiri. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. You can be yourself, gitu. Lalu yang ketiga adalah dukungan instrumental, yang mana di sini kita menggunakan jasa, waktu, ataupun uang. Jadi di saat mungkin teman kita sedang tidak punya uang, ya butuh sesuatu, jadi di saat kita punya uang, ya udah kita bantu, kita sampaikan bahwa saya punya sekian uang, kalau kamu mau menggunakannya silahkan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah dukungan intensif atau biasa disebut dengan nasihat ya, atau informasi. Jadi kayak misalnya kamu mau ujian, terus dia teman kamu itu ngerasa kayak kayaknya nggak lulus deh gitu. Jadi kamu kayak nasihatin, kamu bisa kok, kamu itu kamu udah usaha, kamu punya niat, ya udah kamu bisa, karena saya yakin kamu bisa, maka kamu juga harus yakin bahwa kamu itu bisa.
Itu sekian pembahasan mengenai teori perubahan perilaku. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.